Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk, saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Bahwa situasi yang terjadi kemarin pada saat seorang wanita itu berusaha untuk masuk ke dalam ring 1 istana, itu yang kita sebut sebagai situasi tertentu. Dalam istilah kepolisian itu adalah diskresi. Clear and present danger. Ancaman itu ada dan nyata saat ini. Nah, ini kemungkinan besar adalah suatu bentuk teror. Ini semacam pesan penting kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan keresahan. Tidak peduli apakah aksi ini terencana, spontan atau gagal, yang penting pesan teror itu tersampaikan. Sesaat setelah peristiwa ini dilaporkan kepada Densus 88, kita langsung menerjunkan tim untuk bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krimum, untuk melakukan penyelidikan dan permintaan keterangan ya, dengan berusaha untuk mendalami peristiwa yang terjadi dan rangkaian di belakangnya. Sehingga setelah diamankan oleh Pas Pampres, kemudian diamankan senjatanya diserahkan oleh anggota kami, kemudian diamankan oleh 3 polisi lalu lintas yang juga memiliki kewenangan kepolisian umum, kemudian dikawal oleh Polwan untuk kami periksa di Polda Metro Jaya. Suami dan guru Siti Elina ikut jadi tersangka. Densus 88 usut jaringan NII. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri akan melakukan penelusuran terkait adanya jaringan organisasi terlarang negara Islam Indonesia di wilayah Jakarta Utara. Adapun hal ini dilakukan usai Siti Elina atau dikenal sebagai wanita yang menerobos masuk Istana Negara Jakarta dan suaminya diketahui terafiliasi dengan NII wilayah Jakarta Utara. Saat ini Siti Elina dan suaminya BU telah ditetapkan tersangka kasus terorisme. Kasus tersebut sedang didalami Densus 88. Selain mereka berdua, guru Siti Elina berinisial JM juga telah ditetapkan tersangka kasus terorisme. Fakta wanita penerobos istana, sosok suami sering paksa tetangga pengajian hingga ibu rumah tangga. Wanita yang nekat terobos Istana Merdeka pada Selasa 25 Oktober 2022 itu bernama Siti Elina. Sosok Siti Elina ini akhirnya terbongkar seusai aksi dirinya digagalkan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Siti Elina 24 tahun ditahan di Polda Metro Jaya dan ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut Siti Elina dijerat menggunakan UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penguasaan senjata api secara ilegal. Seperti diberitakan sebelumnya, wanita yang membawa senjata api itu nekat akan menerobos istana, bahkan sempat menodongkan pistol ke arah pasukan pengamanan presiden. Wanita penerobos itu membawa senpi jenis pistol Browning HI power kaliber 9 mm. Seusai diamankan pihak kepolisian, rumah Siti Elina pun digeledah oleh petugas. Dari penggeledahan yang dilakukan selama 8 jam itu, polisi membawa salah satu keluarga, yakni ibu terduga pelaku Siti Elina. Penggeledahan dilakukan di rumah Siti Elina di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Selasa 25 Oktober 2022. Dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Siti Elina berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Warga sekitar pun tak banyak yang mengenal Siti Elina lantaran dikenal tertutup dan jarang bergaul. Nurjana, istri ketua RT setempat, mengatakan Siti Elina memang tertutup. Lantas Nurjana mengatakan suami Siti Elina bekerja di biro jasa. Sementara pihaknya juga mengatakan berdasarkan tetangga yang ada di dekat rumah Siti Elina, rumah pelaku rutin diadakan pengajian. Sedangkan beberapa tetangga mengatakan Siti Elina mengalami perubahan perilaku beberapa minggu ke belakang. Indah Widiarti, tetangga Siti Elina, mengaku mengetahui soal aktivitas pengajian Siti Elina. Indah mengatakan saat pengajian Siti Elina akan mengubah penampilannya dengan menggunakan hijab panjang dan mengenakan cadar. Indah juga menyebutkan sering dihubungi Siti Elina diajak untuk mengikuti pengajian. Siti Elina disebut sering memaksa Indah untuk mengikuti pengajian, bahkan kadang terduga pelaku menelpon Indah via panggilan WhatsApp. Soal pistol Browning HI Power,
Wanita yang nekat menerobos masuk ke istana pada Senin 25 Oktober 2022 membawa senjata api jenis pistol Browning HI Power. Senjata ini merupakan senjata pistol semi-automatik dengan kaliber 9 mm. Wanita berkerudung dan mengenakan cadar tersebut sempat menodongkan pistol Browning HI Power kaliber 9 mm kepada pasukan pengaman presiden yang berjaga. Aksi wanita tersebut akhirnya digagalkan oleh petugas yang berjaga. Lantas, soal serpihan di bawah wanita tersebut pun menjadi sorotan. Hal ini lantaran Browning HI Power kaliber 9 mm bukan senjata biasa. Berikut fakta-faktanya. Diperkenalkan pada abad ke-20, pistol Browning HI Power kaliber 9 mm merupakan senjata yang didesain oleh John Moses Browning. John Browning adalah seorang perancang senjata api yang lahir di Ogden, Utah, Amerika Serikat, yang mengembangkan senjata api, peluru, dan mekanisme senjata api semi dan otomatis modern. Dikutip Tribun News dari laman Browning.com, HI Power adalah salah satu desain terbaiknya. Kini HI Power secara teknis sudah tidak diproduksi lagi. Pistol Browning HI Power diperkenalkan pada awal abad ke-20. Disempurnakan FN Hestral. Dalam perkembangannya, pistol ini disempurnakan pada tahun-tahun setelah kematian John Browning oleh desainer produktif barbecue nasional Deudon Seifeld. Deudon Seifeld menawarkan keseimbangan sempurna antara penanganan ukuran dan daya tembak dengan kapasitas magasin 13 peluru. Sementara dikutip dari Wikipedia, Browning HI Power merupakan pistol yang paling banyak digunakan di kalangan militer, di mana jumlah penggunanya lebih dari 50 negara. Pistol ini mempunyai kapasitas amunisi yang hampir 2 kali lipat lebih banyak dari pistol kompetitor di masanya seperti pistol Luger dan Mauser 1910 dengan jumlah 13 butir. Dipakai saat Perang Dunia II, pistol Browning HI Power kaliber 9 mm rupanya digunakan saat Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, pistol Browning HI Power digunakan oleh kedua belah pihak oleh Perang Dunia II. Di bawah pendudukan Jerman, FN Hestral memproduksinya sebagai pistol yang digunakan oleh Wehrmacht bersenjata dengan nama pistol 640B, tepatnya untuk Angkatan Darat Jerman. Di pihak sekutu, pistol ini dibuat di Kanada dengan John Inglis and Company. FN Hestral terus membuat senjata untuk pasukan sekutu dengan memindahkan lini produksi mereka ke pabrik John Inglis and Company di Kanada tersebut, di mana namanya diubah menjadi HI Power. Perubahan nama HI Power tetap dipertahankan bahkan setelah produksi kembali ke Belgia. Pistol buatan Kanada ini populer di kalangan operasi dan komando rahasia Amerika dan Inggris karena kekuatan dan kapasitas amunisinya meskipun ukurannya ringkas. Saat ini pistol Browning HI Power masih menjadi senjata standar berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Belgia, Inggris Raya, Irlandia, Australia, Singapura, Argentina, dan lain-lain.